Beri kemuliaan bagi Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa ya. Wow, saya merasa tersanjung ada di tengah Bapak Ibu Saudara. GB Intermak ini seperti rumah saya sendiri. Terima kasih Pak Purba, Ibu. Terima kasih juga Pak Stefan, Pak Asyong ya. Sudah lama nggak ketemu dan beberapa Bapak Ibu Saudara saya kenal. Tuhan baik bagi kita ya. Kalau hari ini saya juga bisa belajar ya. Kita harus fellowship dengan jemaat. Beri tepuk tangan jemaat yang diberkati. Tadi ada kata-kata terakhir dari Pak Purba sangat meneguhkan. Agustus kita ada di gereja yang baru. Sekarang sedang pembangunan. Saya sebentar juga akan melihat ya sampai sejauh mana pembangunan yang sedang berjalan. Puji Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kalau kami ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan roh yang menyala-nyala, semangat memuji menyembah Engkau, rindu ibadah, menghormati kehadiran-Mu. Ini semua karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, pimpin jalan hidup kami. Supaya semakin hari semakin berkenan, hidup kami semakin kudus dan memuliakan Engkau. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk GB Intermak yang luar biasa. Kami percaya di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa baru digembalakan. Di tempat yang baru pun Engkau sudah hadir dan mempersiapkan. Lumbung yang baru, tuanya yang baru. Oh, jemaat yang baru akan dimenangkan ya Tuhan. Dibawa ke tempat sana ya Tuhan. Namamu melihat di mana ada gereja Tuhan. Sekeliling tempat dilawat oleh Engkau. Yang sakit akan mengalami kesembuhan. Yang lemah akan diberikan kekuatan. Bahkan mereka mendapat tempat di mana mereka memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, lakukan terus kasih karunia, melanjutkan. Tuhan berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, persiapan hamba terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengan firman Allah katakan, amin. Beri lagi kemuliaan bagi Tuhan. Wow, puji Tuhan. Kita bersyukur ya, tim Fresh Worship sudah menyemangati saya. Saya suka bicara sama Pak Purba, kalau saya ibadah di tempat ini ada semangat yang baru ya. Ada sesuatu lawatan Allah. Ya, sudah kurang lebih ya, mau 15-16 tahun nih saya bersama dengan Pak Purba ya, dalam pelayanan ya. Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Yang belum mengenal saya Pendeta Samuel Kusnadi. Sekarang sama Pak Purba ada di kepengurusan BPD ya, 3-4 tahun ke depan. Dan saya menjadi anggota MPL. Pak Purba sudah ketiga kali ini ya, sebagai bendahara di BPD ya, mengatur keuangan supaya bisa cukup bahkan berkelimpahan. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah yang ada di hati saya. Ya, yaitu mengenai kolaborasi. Ini menjadi pengalaman saya selama ini dan juga menjadi kerinduan saya ya, karena betapa pentingnya ketiga bagian ini bersama-sama. Saya bersyukur kita semua ada di dalam keluarga yang baik-baik. Katakan amin. Kalau ada masalah, pasti Tuhan menolong kita untuk menyelesaikannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena Tuhan ingin memberkati keluarga kita. Keluarga adalah lembaga yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Di tengah keluarga, Tuhan banyak mempersiapkan generasi. Termasuk generasi ilahi, generasi yang akan datang. Saya termasuk dipersiapkan Tuhan mulai juga dari keluarga. Walaupun dulu keluarga kami belum mengenal Tuhan. Tapi sekarang keluarga besar kami sudah banyak yang mengenal Tuhan. Ini juga adalah suatu kasih karunia. Luar biasa. Nah, pekerjaan Bapak Ibu Saudara, semua kita memang diberkati Tuhan lewat pekerjaan. Yang setuju katakan amin. Ada banyak kita tidak terpikir ya, seperti saya sudah usia senior. Saya tadi bertemu semuanya kita sudah usia senior. Bahkan Kasyong lebih lagi ya, menjadi contoh, menjadi panutan bagi kita sekalian. Kita bersyukur ya, Tuhan memberikan kita pekerjaan.
memberikan tempat sarana di mana Tuhan memberkati kita, mempersiapkan diri kita. Saya kalau boleh bersaksi, sudah tahun ke-39 bekerja di perusahaan yang sama. Ya, Pak Purba kenal baik dengan pimpinan saya. Roh saya menyala-nyala, sekarang semakin semangat. Karena saya sedang mempersiapkan generasi para pemimpin di bawah saya. Rasanya ada sesuatu yang masih belum tercapai, di generasi nanti akan datang bisa tercapai. Ya, pekerjaan itu juga ada bagian di mana keluarga terlibat. Ya, dan di pelayanan tadi saya sudah sampaikan, saya sekarang masih melayani, terus melayani. Kalau melayani, sampai Tuhan Yesus datang, katakan amin. Sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga ya, kita harus melayani. Karena kita ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya bersyukur tadi sempat sharing dengan para pemimpin, ya, waduh pelayanan pastoralnya keren banget. Saya perlu cerita di gereja, bagaimana para pemimpin di tengah kesibukannya, keluarga, di pekerjaan, tapi dalam pelayanan pastoral sampai mau menangani ada keluarga yang perlu ditangani. Saya rasanya belum nyampe ya, tetapi wow luar biasa, ini menjadi berkat buat saya juga. Tadi malah Pak Stephen bilang, masih ada Pak Sam dari keluarga di gereja ini yang perlu kami tangani bersama-sama. Beri tepuk tangan buat tim pastoral di gereja ini. Nah, itu semua kita jalani. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku belum pelayanan. Oh sudah Bapak Ibu Saudara, karena waktu engkau di gereja, engkau ikut memuji Tuhan, engkau ikut berdoa untuk gereja, untuk kota, untuk bangsa, engkau juga sudah melayani. Bawa ke keluarga, kita terus melayani. Saya bersyukur di gereja kami sudah dihidupkan 2 minggu sekali, ya satu tempat di mana semua melayani lewat ibadah mesbah keluarga, ya lewat Zoom supaya tidak banyak waktu keluar ke gereja, semua bisa mengikuti. Saya melihat semakin hari semakin banyak, semua semakin banyak terlibat di dalam pelayanan. Nah, di dalam kolaborasi keluarga, pekerjaan dan pelayanan ini, saya percaya kalau semuanya terlibat melalui pimpinan Tuhan, melalui Roh Kudus yang mengurapi kita semua, maka hasil yang sesuai dengan kerinduan kita, sesuai dengan rencana Allah akan terjadi lebih maksimal. Lebih besar daripada kalau kita hanya fokusnya keluarga saja. Walaupun keluarga tetap kita harus fokus. Atau kita hanya pekerjaan saja, tidak libatkan keluarga, tidak mau juga bawa pelayanan kepada pekerjaan atau sebaliknya. Kita melayani, tidak libatkan keluarga, tidak libatkan pekerjaan. Itu hasilnya beda. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga memang tempat di mana Tuhan mengurapi kita. Ya, silakan ditayangkan. Tempat di mana kita sebagai orang tua, istri sebagai ibu dan anak, masing-masing ini dipersiapkan. Ya, kita semua yang lahir baru sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dipersiapkan Tuhan supaya kita suatu saat, memang sekarang ini mungkin belum kelihatan, tetapi semuanya akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh merenungkan ya, tahun 98 Indonesia digambarkan seperti mau bangkrut, tapi sekarang memang tidak baik-baik saja. Bangsa-bangsa lain pun demikian, tapi Indonesia boleh saya katakan lebih baik. Ada banyak yang kita katakan lebih baik. Maka kita seperti pujian tadi katakan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ada Bapak Ibu Saudara dan gereja-gereja yang lain, semuanya terbeban untuk bangsa ini. Saya merasa, saya selalu walaupun dalam doa keluarga, tetap mengucapkan doa-doa profetik, doa-doa berkat untuk bangsa ini. Karena Indonesia ini rumah kita. Jadi saya melibatkan keluarga, cintai bangsa ini. Ada banyak orang terjebak anak-anak Tuhan, tidak ada bedanya dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Mengutuki para pemimpin, bukan memberkati bangsa kita, malah ikut-ikut, ya seirama. Seperti orang yang tidak puas, saudara ya. Tetapi saya membawa, biarlah keluarga juga terlibat bukan hanya kepada pekerjaan, juga termasuk mendoakan pemerintah. Karena tugas gereja Tuhan harus mendoakan pemerintah. Saya percaya urapan yang Tuhan berikan di gereja lewat pelayanan, lewat ibadah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seperti Pak Purba katakan, memang saya melihat
bahwa gereja ini 1 bulan ini, mungkin 1 tahun ke depan, sangat-sangat menghormati hadirat Tuhan. Penghormatan merupakan sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saya melihat kapan Tuhan menyatakan mujizatnya, pada waktu dia dihormati sebagai Tuhan. Bukan seperti yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang kita lakukan untuk bangsa ini tidak menjadi sia-sia. Ya, saya setiap pagi masih ikut Pak Purbaya di Mesbah Doa Fajar Gabungan. Enggak pernah tidak mendoakan bangsa ini. Yang didoakan yang pertama adalah kita berdoa untuk bangsa negara, pemimpin dan segala programnya. Profetik, apa yang di hati seluruh masing-masing. Kita unmute, kita keluarkan suara kita. Doa yang kedua adalah gereja-gereja Tuhan, seluruh sinode, termasuk gereja Betel Indonesia. Dari ketua sinode bahkan semua dah. Singkat, durasi paling 4 menit. Yang ketiga, kita mengucapkan kata-kata berkat. Sekarang yang paling sering didoakan adalah Amerika, Cina, ya, negara-negara Eropa. Semua kita ucapkan, termasuk Israel, Yerusalem, dan Timur Tengah. Saudara, apakah itu sia-sia? Tidak, saya yakin doa orang benar itu besar kuasanya. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ada ucapan kata-kata profetik keluar karena Roh Kudus mengurapi. Tuhan melakukannya lebih daripada yang kita doakan. Lebih apa yang dari kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara. Nah, ketiga yang saya sebutkan tadi, baik keluarga, pekerjaan dan pelayanan, biarlah ini ada di dalam suasana kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita dilibatkan Roh Kudus di tengah-tengah yang kita sebutkan tadi. Baik keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mengucapkan kata-kata profetik. Karena kerajaan Allah bukan hal makan minum ya, dalam Roma 14 ayat 17. Tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dalam Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berbicara tentang kolaborasi ini. Ingat bahwa di keluarga kita, di pekerjaan dan pelayanan kita, minta kerajaan Allah turun. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Saudara, ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada orang-orang benar yang menurunkan damai sejahtera turun. Orang-orang lain mungkin hanya bicara damai-damai, di hati belum tentu. Tetapi kalau anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga ilahi yang mengucapkan damai sejahtera Allah turun. Damai sejahtera Allah turun. Wow, sukacita adalah bagian kita. Dan kita harus munculkan di tengah kesulitan penderitaan, di tengah gonjang-ganjing perang tarif, anak-anak Tuhan tetap harus bersukacita. Karena kita orang yang pilihan Tuhan, orang yang diselamatkan, orang yang berhak nanti tinggal bersama dengan Dia di kerajaan surga kekal selama-lamanya. Bahkan juga pelayanan kita pasti ada kerajaan Allah turun. Apakah artinya pelayanan? Kalau Roh Kudus sudah mengurapi kita, kalau Roh Kudus sudah membawa kita kepada hal-hal di mana kita yakin betul Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini saya melihat penting kita kerjakan. Oke, next ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di keluarga ini kita akan bertumbuh. Ya, next, dalam segala kerohanian kita berdoa, ya, iman kita semakin teguh, keluarga mempersiapkan. Warisan yang paling besar semua kita percaya. Kita tahu yang paling besar adalah iman yang kita wariskan kepada anak, kepada keluarga kita, kepada cucu kita kalau kita sudah punya cucu. Keluarga ini saling melayani satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, saya melihat kenapa staf saya ini kurang di dalam pekerjaan dalam hal melayani. Sepertinya egois. Kalau dirunut ke belakang, karena di keluarga dia tidak saling melayani. Akhirnya di pekerjaan terbawa. Ya, seperti masing-masing. Padahal di pekerjaan sekarang ini harus kita unity, saling melengkapi. Jadi kalau keluarga kita kuat karena Tuhan, karena Roh Kudus, maka gereja kuat. Gereja ini kuat karena keluarga-keluarga kita kuat. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Dan dampaknya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ada beberapa puluh keluarga, tetapi itu akan berdampak bagi ratusan, ribuan orang, di mana kita bisa berinteraksi. Masyarakat akan kuat. Saya konsen dengan keluarga dari para staf yang saya bekerja, saya memimpin perusahaan dan juga di dalam pelayanan. Supaya mereka itu berdampak.
Jangan merasa kecil keluarga kita. Tapi yang kecil ini, urapan Tuhan yang kita dapat di gereja, kita impartasikan di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat. Wow, dampaknya luar biasa. Jadi kalau saya merenung ya, karena saya sudah ya mungkin intensnya kira-kira 20 tahunan lebih lah. Saya bawa nilai-nilai penggembalaan ke perusahaan kami. Kalau di pelayanan emang pasti karena kita gembala. Tapi kalau membawa nilai-nilai penggembalaan ke pekerjaan, ini enggak gampang. Saya sering kali cerita sama Pak Purba ya, doakan saya ya. Ada banyak pendoa yang kalau saya ajak ke sana, dia berpikir ini sudah Kristen ya. Belum kenal Tuhan. Tapi karakternya sudah mirip. Kenapa? Saya impartasi, selalu impartasi. Ya, di dalam pekerjaan itu ya seperti di gereja. Ya, jadi nilai penggembalaan saya bawa. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata pada waktu saya sampaikan ke pekerjaan ini, sedikit demi sedikit menular. Nilai-nilai pelayanan di gereja saya bawa. Kenapa? Karena saya merasa di gereja diurapi. Yang setuju katakan amin. Kita diurapi. Siapapun yang bawa firman Allah, mereka takut supaya Tuhan sendiri yang berbicara. Apalagi doa berkat, apalagi gembala Bapak Ibu Saudara, pasti mengimpartasikan. Supaya pengurapan ini bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara, bawa ke rumah tangga, bawa ke pekerjaan. Nah ini saya bawa. Jadi apa yang saya dapat di gereja, kan saya cuma sebulan sekali menyampaikan firman Tuhan. Dari siapapun, nilai-nilai yang pas saya bawa di pekerjaan, di perusahaan, saya sampaikan. Dan itu hidup. Jadi masalah iman, masalah mengandalkan Tuhan, mereka kadang-kadang lebih cepat dari saya. Pak, datang ke sini Pak, ini kita mengalami tantangan, saatnya Bapak berdoa buat kami. Dan saya menghidupi nilai keluarga di pekerjaan, ya kalau saya ada hal yang khusus, saya ajak hamba Tuhan datang berdoa keliling di tempat perusahaan-perusahaan. Ya istri saya ya, Ida sering, ya Bu Ida ini ikut sama-sama saya, kita berdoa ya ke perusahaan-perusahaan, walaupun perusahaan yang bukan saya yang pimpin, tapi itu ada di grup. Kalau Tuhan suruh kami berdoa. Jadi kami mengkolaborasikan keluarga di tengah pekerjaan. Puji Tuhan. Nah next ya. Nah sebagai suami Bapak Ibu Saudara, ini saya membawa bagaimana supaya keluarga kita ini maksimal. Suami ini dipercayakan Tuhan sebagai kepala. Pertama yang paling penting kita kerjakan adalah suami itu mengasihi istri. Kasihlah istrimu seperti firman Allah. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi kasih Kristus ini paling penting buat suami ini mengalir kepada istri, kepada keluarga. Juga kasih yang sama, ya, juga esensinya mengalir juga di pelayanan dan juga di pekerjaan. Termasuk di perusahaan. Saya kadang-kadang membayangkan ini apa namanya kehidupan saya. Mungkin gak semua orang bisa tiru ya. Saya membayangkan seperti perusahaan itu, seperti sesuatu. Pernah saya membayangkan dan Tuhan ingatkan, sekarang perusahaan yang saya pimpin ini seperti anak muda yang lemah, anak muda yang sakit. Kira-kira seperti itu. Kan saya membawa seluruh apa, ayo doakan. Jadi mungkin staf BPD sangat sering saya minta doakan saya karena ada saya pergumulan di perusahaan seperti ini, doakan ini. Jadi saya gampang saja menyampaikan, ya termasuk yang kemarin ini ya Pak Purba saya sudah katakan dan semua doakan karena perusahaan kami, ya Pak Stephen import biasa ya konsumsi baja kan lebih bersaing, lebih murah dari Vietnam. Tapi entah satu dan hal sudah puluhan kali tidak ada masalah. Yang kemarin ini kira-kira 3 bulan lalu tidak diterima oleh Bea Cukai, harus direekspor kembali ke Vietnam. Schedule tidak boleh terlambat, harus tepat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Karena saya selalu libatkan keluarga, libatkan juga semua, kita doa, selalu bawa dalam doa, harus direekspor. Tapi saya bersaksi hari ini ya, baru 2 hari yang lalu, semua yang direekspor dari Vietnam sudah kembali ke tempat ke Indonesia dan sedang dikonstruksikan, sedang dibangun. Puji Tuhan. Karena dukungan dari pelayanan. Jadi saya kemarin sudah ngomong ya Pak Purba ya, terima kasih doa-doanya karena sekarang sudah jalan. Nah hari ini saya ngomong 2 hari yang lalu sudah datang semua. Ownernya senang sekali. Kenapa? Karena gudang yang kami bangun ini sudah siap yang ngisi. Tanggal 7 Juli nggak boleh mundur. Waktu kami bikin surat tidak bisa mundur.
Pak udahlah jangan mundur, berusaha aja, kita berdoa aja. Memang dia orang Kristen juga nih, direkturnya. Dan hari ini menjadi kenyataan. Puji Tuhan. Jadi sebagai ayah, mari kita dikatakan oleh firman Allah, dan kamu bapak-bapak, silakan ditayangkan firmannya, ayatnya. Dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita perlu mendidik anak-anak kita supaya hidup takut akan Tuhan. Kita menjadi contoh hidup takut akan Tuhan. Ya, istri sebagai penolong, sebagai pendamping bagi suami juga sama-sama bahkan mengatur kebutuhan rumah tangga. Ya, tadi dikatakan juga sebetulnya kepada istri dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya lagi menangani menasihatilah. Ada satu problem di keluarga, di gereja kami. Tapi kalau boleh katakan kesimpulannya, si suami ini susah sekali mengatur istrinya. Istrinya tidak mau tunduk kepada dia. Saya rasa kalau sudah mengasihi, lebihlah. Sangat sabar, sangat mengasihi istrinya. Sampai sekarang istrinya ini tidak mau tunduk. Malah cenderungnya nanduk. Jadi saya melihat satu mobil sama dia kadang-kadang, aduh nggak enak. Pernah saya lihat sendiri, waktu dia nggak senang itu, ya istrinya tuh nyubitin suaminya ya. Saya ngelirik aja, waduh dicubitin ya. Suaminya karena ada di samping saya, tadinya mau pakai mobil saya, berangkat tenang-tenang saya saja. Padahal saya tahu itu dia lagi dicubitin dari belakang saudara ya. Jadi dia nggak puas dengan cara suaminya ini. Di sini nggak ada ya istri-istri yang cubitin suaminya ya. Kalau nggak setuju ya, kosong pengalaman ya pastilah enggak ya. Ya, melihat orang-orang pasti suka ada begitu ya. Istri yang dominan, istri yang tidak tunduk itu, di depan orang pun dia tunjukkan tanduknya saudara ya. Sehingga ya usik ya keberadaan suaminya. Tapi hari ini saya melihat, sampai sekarang sulit sekali. Saya sudah membantu, sudah banyak yang kami bantu, enggak menyelesaikan. Kemarin dia datang ke rumah saya bilang, you harus bertobat. Harus kembali kepada kasih mula-mula. Kamu harus menjadi pemimpin keluarga. Ya, nextnya ini kira-kira ini ya yang saya akan sampaikan. Nextnya bagaimana fungsi suami ini saya sampaikan juga. Engkau harus sebagai imam. Engkau yang membawa keluarga takut akan Tuhan. Engkau mimpin dua istri boleh. Tetapi secara kepemimpinan sebagai imam, suami harus membawa seluruh keluarga datang kepada Tuhan. Engkau juga berfungsi sebagai sumber. Jadi jangan mengecil, jangan berkurang, jangan engkau kurang-kurangi. Kalau memang kurang, minta sama Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan. Yang setuju katakan amin. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Jadi saya katakan engkau harus tetap sebagai sumber. Engkau juga harus tetap sebagai pelindung. Bahkan menjadi teladan. Supaya dia kagum bahwa engkau sebagai teladan. Tapi dia bilang, Om, rasanya susah Om. Kenapa? Om dia sudah karakter. Saya bilang jangan bilang sudah karakter. Kalau namanya karakter kan gak bisa dirubah lagi. Kamu harus berdoa, ada terobosan, ada mujizat. Dia akan berubah. Saya sampai ngomong ya, engkau bacalah mengenai bagaimana Ahab menghadapi Isabel. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan keluarga ini harus berdampak bagi pekerjaan dan pelayanan. Siapa yang rindu keluarganya berdampak bagi pekerjaan dan pelayanan suamimu atau pekerjaanmu, beri tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Saya menghidupi sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara dulu masuk baru-baru COVID ya, keluarga dari ya istrilah dari para owner ini ikut dalam ibadah sehati grup setiap Jumat jam 11.30 mereka ikut. Tapi lama-kelamaan tinggal 2 saja yang ikut bawa istrinya ikut doa ya, saya dengan pimpinan ya di Muria Agung ya. Jadi saya ajak istri saya ikut sama-sama dan keluarga kami juga. Saya menghidupi apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi keluarga sangat memegang peranan penting. Karena ada apa-apa kita, tinggi pencapaian, besar apapun yang kita lakukan, status kita, ada masalah, akan turun. Kalau masalah keluarga kita pasti akan turun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya keluarga yang diberkati Tuhan. Yang kedua kita bicara tentang pekerjaan. Saudara sebetulnya sudah ngertilah hal ini. Tetapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara, ternyata pekerjaan ini, baik semua usaha, kegiatan, apapun yang kita kerjakan ini, yang
mencukupi kebutuhan keluarga, kita harus setia memeliharanya, menjaganya. Bapak Ibu Saudara, ternyata pekerjaan yang kita kerjakan ini talenta. Kalau kita biarkan, talenta ini tidak akan berguna. Kalau kita simpan, dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita gunakan bersama dengan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, talenta yang 5 bisa menjadi 10, talenta yang 2 bisa menjadi 4. Berbuah, menghasilkan, berdampak. Saya percaya setelah kita melibatkan keluarga dan juga bawa pelayanan kita kepada pekerjaan, akan bertambah-tambah. Next ya, di dalam kita melihat ya Alkitab atau firman Tuhan atau pandangan orang Kristen, pekerjaan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi suatu anugerah, panggilan. Tadi saya mengatakan talenta, juga untuk melayani Tuhan dan sesama. Pakai pekerjaan ini menghasilkan banyak orang diberkati, banyak orang bisa mengenal Tuhan. Nanti ya, semua gereja-gereja seluruh dunia sepakat, 2033 itu masih 8 tahun lagi. Jesus for everyone. Semua gereja dari interdenominasi mengatakan tahun 2033, ulang tahun Pentakosta pertama yang ke-2000, itu percaya bahwa semua orang akan mendengar Injil. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Semua orang akan mendengar Injil. Saya begitu mendengar ini, saya langsung berkata, Tuhan pakai Indonesia. Tuhan pakai gereja-gereja di Indonesia, termasuk gereja Betel Indonesia. Pakai perusahaan yang kami pimpin. Saya berdoa, urusan saya nanti 2033 ada di perusahaan ini atau enggak, itu bukan urusan. Tapi saya tahu perusahaan kami punya hati misi. Pak Purba tahu persis apa yang dilakukan oleh perusahaan kami. Pakai Tuhan dan pakai Indonesia. GBI saja sudah mencanangkan ada 30.000 misioner akan dikirim dari GBI ke seluruh bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kita berharap biarlah apa yang Tuhan kerjakan ini semakin dahsyat. Puji Tuhan. Nah saudara, berapa poin penting dalam pekerjaan? Pekerjaan adalah sebagai pelayanan. Pekerjaan juga adalah sebagai kesempatan. Saya melihat ya, bersyukur melihat senior-senior Bapak Ibu Saudara aktif dalam pekerjaan. Ya minimal masih tahu mengurusi. Ada banyak teman-teman saya masih lebih muda dari saya. Bukan hanya bilang pensiun, benar-benar pensiun hanya ngurusin anak cucu. Ya itu suka-suka sih ya. Bukan saya mesti mengintervensi. Tapi saya merenungkan kalau anak Tuhan, sudah puluhan tahun dia diurapi. Sudah puluhan tahun dia bekerja. Kenapa di akhirnya hanya diam-diam saja? Mestinya Tuhan, selama aku masih hidup, selama aku masih bisa bekerja, pakailah. Sesuai dengan kadar, sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan tidak mau berdiam diri. Walaupun sampai masa tua kita akan bersama dengan Tuhan. Bukankah Tuhan menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan pada saat Dia menyertai kita? Di mana itu? Pada waktu kita bekerja. Jangan berdiam diri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja ini akan diberkati karena jemaatnya rajin bekerja. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ya, dari pekerjaan kita biarlah memberkati juga keluarga, memberkati juga gereja, mendukung juga misi. Ada dalam misi doa dan dana, itu semua orang bisa lakukan. Ya, saya bersyukur 2 tahun yang lalu saya janji, saya juga ada bicara juga ya, saya sering sharing sama Pak Purba. Sekarang perusahaan kami ya sudah berjanji kalau kami bisa meningkat di dalam profit, kami meningkat di dalam pekerjaan, kalau kami bisa mengalami kelimpahan. Walaupun ini sebetulnya kalau enggak kelimpahan berarti enggak mendukung. Enggak, sampai sekarang pun kami tetap dukung misi. Setiap bulan saya tahu persis berapa yang dikeluarkan untuk misi. Dan kami akan dukung misi lebih lagi. Dan luar biasa. Saya melihat udah 2 tahun ini perusahaan kami mendukung misi jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ya kita lakukan pekerjaan kita juga untuk mendukung baik pelayanan maupun keluarga. Ya, saya sering kali bicara sama istri saya. Saya bilang, yang kita berdoa. Kayaknya tahun ini kita lebih baik lagi. Kalau lebih baik lagi berarti
engkau akan mengalami yang lebih baik di dalam finansial. Saya katakan, Pak istri senang ya kalau dibilang begitu ya. Nggak tahu istri sini mungkin nggak senang ya. Kalau dia senang saudara ya. Yes, sampai begitu saudara ya. Ya kalau kita biasalah, kalau uang bulanan, keperluan pasti semua ya, suami pasti cukupi ya. Kalaupun nggak cukup, ya dicukup-cukupkan lah begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita dapat bonus, kita dapat dividen, saya sudah janji duluan nih Pak Purba ya, engkau akan mendapat sesuatu. Wah dia senang, yes. Karena istri itu seni ngumpulin, katanya saudara ya. Nggak tahu di tempat ini nggak ada kali seperti itu ya. Seni ngumpulin, cekelan, bilangnya cekelan, pegangan. Buat suatu saat jaga-jaga di waktu susah. Ibu Purba ini udah pengalaman lah ya, banyak ngajarin ya, hidayah. Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu pengharapan. Dan saya percaya, itu akan menjadi kenyataan. Saya melihat dari tahun ke tahun, saya libatkan keluarga, libatkan gereja, libatkan BPD, libatkan pelayanan, ikut mendukung dalam pekerjaan mendoakan. Hasilnya luar biasa. Yang terakhir, pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya, next yang ketiga, ini juga pelayanan. Kita harus kolaborasi pekerjaan, ya, keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Pelayanan ini adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan. Saya bisa membayangkan senior Bapak Ibu Saudara masih mau melayani ya di pastoral begitu rupa. Itu anugerah, enggak semua orang. Saya juga melihat teman-teman di grup ya. Rasanya nggak mau kalau pelayanan itu terlibat yang lain, tapi ada juga saya ikut melayani, membantu di klinik, poliklinik dengan berbagai hal, membantu program gereja, keren banget. Apalagi Bapak Ibu Saudara, sekarang gereja sedang dibangun, Agustus katanya selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, dukung pembangunan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita nanti akan di gereja baru. Saya mau ikut nanti pembukaannya itu kapan tuh Pak Purba ya. Ikut bersuka cita. Nah pelayanan ini perlu ya, karena Tuhan ingin menghasilkan buah, baik di pekerjaan maupun di keluarga. Banyak orang diberkati, keluarga kita harus diberkati. Lewat pelayanan kita di gereja, pengurapan Allah harus turun kepada keluarga kita, harus turun kepada pekerjaan. Kenapa gereja-gereja maju? Jemaatnya juga maju dalam bisnis usaha. Karena mereka mengerti ini. Di gereja mereka diperlengkapi, firman yang diberitakan melengkapi jemaat. Di bisnis, di usaha mereka menyala-nyala. Tuhan melipat gandakan penghasilan. Karena Roh Kudus menyertai, pekerjaannya berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Saya nanti terakhir mau nyanyi Bapak Ibu Saudara ya. Istri saya mendampingi kita nyanyi, keluargaku adalah surgaku. Semua kita ikut nyanyi Bapak Ibu Saudara. Next ya. Jadi pelayanan ini harus melibatkan keluarga. Harus melibatkan juga pekerjaan. Jadi bersyukur ya. Perusahaan kami ikut mendukung sidang MD ini. Saya disuruh masuk kelompoknya, Mulia Agung ikut ke kelompok yang nomor 1, yang paling besar. Saya imani aja, saya udah ngomong sama pimpinan. Memang kurang, ya kurang Pak, ini soal programnya besar. Ya udah tadi. Ya, libatkan ya, supaya mereka mendukung pelayanan. Jadi libatkan seluruh anggota keluarga. Ya. Pelayanan kita juga harus mendukung bisnis, harus mendukung usaha, pekerjaan kita, harus juga mendukung keluarga. Saya melihat di dalam pelayanan kita dilengkapi dengan hikmat, dengan urapan Allah, sehingga kita bisa maksimal. Puji Tuhan. Ya, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ya, kita akan sudah semua terakhir, waktunya sudah selesai. Ini firman Allah yang menurut saya luar biasa. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berbicara, keluarga punya kontribusi dalam kehidupan kita. Pekerjaan punya kontribusi dalam rencana Allah yang begitu besar. Kita kalau baca Alkitab, sejarah dari Perjanjian Lama sampai Kisah Rasul, Tuhan memakai pekerjaan untuk melengkapi pelayanan hamba-hambanya. Bahkan pelayanan juga dipakai Tuhan untuk melengkapi. Semua itu saudara, bukannya dikatakan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Iman saya hari ini, baik keluarga,
baik pekerjaan, bagi pelayanan kita akan mengalami pertumbuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi baik yang menanam maupun yang menyiram sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Tapi Tuhan akan memakai kita suatu saat terlibat. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Suatu saat terlibat. Karena kita adalah ladang Allah. Yang Tuhan bisa lakukan apa saja. Suatu saat akan terlibat karena kita adalah panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini simpulannya. Biarlah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Semuanya dipakai Tuhan. Tumbuh bersama-sama. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan dan doakan. Kiranya kita diberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kerajaan Allah turun bagi kita sekarang. Saya mengundang istri saya untuk maju ke depan. Nyanyikan pujian. Keluargaku adalah surgaku. Mungkin ditayangkan ya. Ininya apa namanya? Ada teksnya. Yuk kita nyanyi sama-sama. WL Singer ya, semua ya. Tim Pressure Worship ikut ya. Ini bagian dari kerinduan kita. Puji Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan mengasihi-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bapak Ibu Saudara, saya rindu nyanyian ini menjadi bagian hidup kita juga yang kita hidupi. Mari kita berdiri semua kita nyanyikan nyanyian ini satu kali lagi. Dialah aku dan keluargaku. Ya, sama-sama ini. Keluargaku adalah surgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mari saya mau berdoa buat kita semua. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, menyampaikan isi hati. Kami rindu hari ini Tuhan, keluarga kami mengalami perubahan.
Jadilah seperti rencana dan kehendak-Mu. Mendukung pekerjaan kami. Pekerjaan kami juga Tuhan Kau pakai. Kau buka tingkap langit, curahkan sehingga lewat pekerjaan kami banyak orang diselamatkan. Banyak orang mendapat kehidupan. Bahkan lewat pekerjaan kami banyak orang mengalami kesejahteraan. Bahkan pakai kami juga di dalam pelayanan. Semuanya Tuhan berkolaborasi. Kami rindu semuanya meningkat. Kerajaan Allah turun di atas kehidupan kami. Supaya damai sejahtera sukacita Allah melimpah. Kami rindu Tuhan. Urapan ini kami bawa di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan pelayanan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu. Yang diberkati katakan, amin.